Assalamualaikum ya. Kita tutorialkan ya cara memperbaiki rem blong teman-teman. Ini mana tahu ya, di motornya remnya seperti ini jauh. Ini bisa diperhatikan ya. Jadi yang harus teman-teman perhatikan dulu di bagian sini ya. Ini di bagian sini ada pompa, ini ya, di dalam sini ya. Ini ada pompanya. Kita pastikan dulu di bagian sininya bagus. Baru lanjut nanti kita ke bagian belakang ya. Ini saya tes. Ini kita tekan menggunakan tang ya. Nah, nih kita tekan nih. Nah, ini terasa ya. Ketat. Nah, berarti menandakan ini bagus teman-teman. Menandakan di bagian pompa ini bagus. Sekarang kita cek seperti apa pompa ini bagus ya. Ciri-ciri pompa bagus nih kita cek. Ini kita lepas dulu ya. Menggunakan ini kunci 12. Ini yang kita kerjakan di motor Vixen. Untuk pengereman belakang ya, kita pastikan dulu di bagian pompanya bagus, baru lanjut kita cek di mana permasalahannya. Nah, ini bisa diperhatikan nih. Ini kita tutup, ini sambil kita tekan. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Ini pas rem kita tekan, ini minyaknya keluar nyembur. Berarti menandakan di bagian pompa bagus. Apabila di bagian sini teman-teman tutup, jadi pas ditekan di pompa seperti ini, apabila di bagian sini ngisap, ini walaupun udah capek kita perbaiki ya, kita buang angin, kita tambah minyak, jadi hasilnya tidak akan bagus teman-teman. Jadi ini yang penting ya, kita perhatikan dulu di bagian sini bagus. Nah nih, yang bagus contoh seperti ini ya. Nah, pas kita tekan ini minyaknya muncrat. Nah, tidak nyedot, dia ada juga ya. Biasanya yang sering bermasalah dia pas kita tutup, kita pompa ini nyedot, minyak nyedot. Jadi tangan kita disedot ya ke dalam ya. Berarti bagian pompa bermasalah. Jadi ini di motor ini bagus ya. Nah, sekarang kita pasang ya. Kita pasang lagi. Kita kunci lagi ya. Nanti, setelah kita kunci nanti kita lanjut ya cara buang angin biar remnya bagus. Nah, ini ya udah saya kunci. Selanjutnya teman-teman perhatikan ini kita pencet pakai tang nih, sambil ini kita tekan. Nah, nih rem ya, ini sambil kita rasakan nih. Nah, udah padat ya, udah keras. Ini sambil kita tahan ya, kita tahan. Jadi kita buang angin belakang teman-teman. Nah, ini ya, kita buang angin bagian belakang sini ya, sambil di bagian rem depan tadi kita tahan. Ini saya tes. Nah, nih kita buang ya, ini menggunakan kunci 8. Lalu kita kunci lagi ya. Nah, udah dikunci, tapi di bagian rem belakang ini lengket, bisa diperhatikan ya. Ini saya putar berat, tapi di bagian depan masih jauh ya. Ini bisa diperhatikan. Nah, nih ini di bagian depan masih jauh, padahal kita udah buang angin, tapi remnya masih tidak bagus. Ini di bagian rem belakang nih lengket nih, roda nih ya, berat. Nah, nih sambil ini kita tekan ya, ini kita tekan, nih kita cek nih belakang nih. Nah, bisa teman-teman perhatikan ya, di bagian pistonnya setelah kita rem dia balik lagi nih. Nah, kita rem dia balik lagi ya, berarti di bagian sini ada bermasalah. Nih di bagian ini ya, di bagian bracket ada bermasalah. Jadi sekarang kita lepas dulu ya, kita lepas roda. Ini remnya pun lengket, tidak bagus. Jadi hasilnya pun tidak bagus teman-teman ya. Nah, remnya pun masih jauh, padahal udah kita buang angin ya. Nah, selanjutnya kita lepas roda. Nanti ini kalipernya kita lepas ya, kita cek. Ini roda kita putar, terasa berat ya. Ini kita lepas dulu roda belakang. Ini menggunakan kunci 19.
Ya, setelah kita lepas, ini kita lepas ya, di kampas remnya nih ada dua baut. Ini menggunakan kunci L5. Yang lama tuh. Ini kita lepas dua-duanya ya. Ini teman-teman ya. Nih. Jadi yang sering bermasalah di bagian sini ya, di bagian bracketnya lengket, mati. Makanya pengereman tidak bagus dan rem motor pun tidak bagus. Nih, bisa diperhatikan ya. Ini saya lepas nih keras. Ini kita ya. Jadi ini penyebabnya ya, kenapa di motor remnya lengket dan udah dibuang angin pun tadi remnya masih tetap tidak bagus. Nah, jadi permasalahannya dari sini nih. Nih. Bisa diperhatikan nih ya, ini bekaratnya. Jadi bagian ininya bekarat nih. Jadi makanya remnya tidak bagus. Jadi sekarang ini kita kasih gemuk ulang ya, dua-duanya. Nah, ini ya, di bagian bracket nih kita kasih gemuk lagi nih. Dua-duanya ya. Nah. Ini jangan lupa dipasang ya. Kita pasang dulu bagian per sininya. Ini bisa perhatikan ya. Nah. Lanjutnya kita pasang ke bagian bracketnya. Nah ya. Sekarang kita pasang lagi kampas rem ya. Ini tinggal kita kunci. Dan teman-teman, jadi di bagian sini udah selesai ya, bagian bracket udah selesai belum? Nah, lanjut kita pasang roda lagi ya. Jadi di bagian sini sudah bagus.
langsung bocor ini. Tenang. Oke. Nah. Ini tinggal kita kunci ya. Udah kita pasang. Bisa teman-teman perhatikan ini udah tidak lengket lagi. Nah selanjutnya baru lanjut ya. Nah kita pompa lagi remnya. Nah bisa teman-teman perhatikan ya. Jadi tidak perlu ya, tanpa saya buang angin ini remnya langsung bagus. Nah, tanpa saya buang angin itu remnya langsung bagus ya. Nah, bisa teman-teman perhatikan. Nah, remnya sudah bagus tanpa kita buang angin. Jadi permasalahannya tadi dari sini teman-teman ya. Jadi bracketnya lengket. Jadi walaupun udah dibuang angin berapa kali pun teman-teman buang angin, kalau di bagian sini lengket, ini hasilnya nanti minyak rem nanti habis banyak. Jadi hasilnya tidak ada. Jadi inti permasalahannya dari sini ya tadi. Tanpa kita buang angin ini motor udah selesai. Pengeremannya langsung bagus nih. Nah, jadi sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat ya. Gimana tutorial cara memperbaiki rem yang blong atau bagian belakang ini lengket. Ini tinggal saya isi minyak rem ya. Ini udah selesai. Buat yang suka jangan lupa ya di subscribe channel Solusi Motor, tekan tombol lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.